Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kami akan membahas sebuah artikel yang berjudul Kendala Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar. Bagian pendahuluan, pengajaran bahasa Inggris di Indonesia sudah dimulai sejak masa kemerdekaan Indonesia. Dengan berbagai metode, kurikulum telah dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. Walaupun demikian, hasilnya belum dirasakan maksimal untuk membuat siswa mampu berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris adalah memperkenalkan bahasa Inggris mulai dari sekolah dasar. Dalam perkembangannya, pemerintah menerapkan pelajaran bahasa Inggris ini di pelajaran matan lokal. Tetapi karena keterbatasan guru dalam berbahasa Inggris juga mereka memiliki banyak kendala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan melihat kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan bahasa Inggris bagi sekolah dasar. Bagian metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan pendapat guru mengenai masalah yang mereka hadapi dalam pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Hasil data yang diperoleh akan diuraikan secara naratif atau deskriptif sebagai salah satu faktor yang menonjol dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Bagian pembahasan, yang pertama, materi pengajaran. Hasil data yang diperoleh dari responden menunjukkan suatu kesimpulan bahwa materi pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar haruslah bersifat gembira dan interaktif. Oleh sebab itu, materi dan metode yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan siswa. Para guru mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan lagu, teka-teki, permainan, dan gambaran yang menarik selama proses belajar mengajar tersebut. Dunn 1983 menyatakan bahwa pembelajaran sangat mudah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka melalui permainan yang tepat untuk usia mereka. Akan tetapi tidak semua permainan untuk siswa muda cocok bagi mereka. Oleh karena itu, tugas dan kewajiban guru untuk dapat menyeleksi permainan yang cocok untuk mereka sesuai dengan tingkat kognitif, fisik, dan emosional anak. Menurut Grant dan Petty 1967 sangat mendukung pendapat ini. Mereka menyatakan bahwa gambaran yang berwarna dan interaktif membuat siswa menjadi tertarik dan penasaran sehingga menambah motivasi mereka untuk mempelajari bahan selanjutnya. Ditambahkan pula bahwa siswa akan lebih mudah untuk menghafal kosakata tetapi ketika mereka melihat sesuatu yang menarik. Menurut pendapat Frost 1967 bahwa akan sangat membantu untuk mengembangkan imajinasi mereka. Ketika para responden ditanyakan apakah selama proses pembelajaran di kelas mereka menekankan pada pendekatan keahlian bahasa yang terpadu atau hanya menekankan pada satu atau beberapa aspek tertentu saja. Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa mereka sendiri mempunyai pendapat yang berbeda. Saya pikir pendapat mereka ini dikarenakan keterbatasan bahan pengajar dan metode dari responden. Pada umumnya, guru berpendapat bahwa penekanan bahan pengajaran haruslah dibatasi untuk aspek tertentu. Hal ini disebabkan waktu yang disediakan sangat terbatas dan jumlah siswa sangat banyak. Akan tetapi menurut peneliti sendiri dengan menekankan kemampuan siswa pada aspek tertentu, maka hasil yang akan diperoleh tidaklah maksimal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Grant dan Petty 1967 bahwa tujuan pembelajaran bahasa haruslah menekankan pada seluruh kemampuan bahasa tersebut. Pembelajaran bahasa haruslah menekankan pada seluruh kemampuan bahasa tersebut. Pembahasan penulis, membaca, berbicara, dan menyimak haruslah diajari secara terpadu.
Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menguraikan pendapat guru mengenai masalah yang dihadapi. Hasil data yang diperoleh akan diuraikan secara naratif atau deskriptif sebagai salah satu faktor yang menonjol. Saya dihadapi seperti keahlian profesi, sebenarnya guru sudah memiliki kemampuan untuk mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, namun guru masih harus meningkatkan kualitas dalam pengajaran mereka seperti mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Tujuan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa para responden menyatakan pengenalan bahasa Inggris di sekolah dasar sangat penting. Alasan yang pertama, karena bahasa Inggris adalah suatu bahasa yang sangat penting dalam dunia internasional, khususnya di era globalisasi sekarang ini. Bahasa Inggris juga dipergunakan sebagai media komunikasi dengan orang lain dari berbagai negara. Alasan kedua adalah dengan menguasai bahasa Inggris, maka orang akan dengan mudah masuk dan mengakses dunia informasi dan teknologi. Dengan pengenalan bahasa Inggris di sekolah dasar, maka siswa akan mengenal dan mengetahui bahasa tersebut lebih awal. Oleh karena itu, mereka akan mempunyai pengetahuan dasar yang lebih baik sebelum melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Alasan yang terakhir adalah bagi orang tua dan guru dapat memberikan bekal bagi siswa bahwa dengan menguasai bahasa Inggris, maka bisa memberikan kesempatan yang lebih baik menghadapi persaingan lapangan kerja dan karir di masa yang akan datang. Masalah-masalah yang dihadapi guru dan bagaimana mereka mengatasinya. Dari data yang diperoleh, para guru menyatakan rasa percaya dirinya bahwa mereka layak dan mempunyai keahlian profesi untuk mengajarkan bahasa Inggris di sekolah dasar. Pada umumnya, responden telah mempunyai kualifikasi pendidikan bahasa Inggris dan melalui pelatihan serta khusus bahasa Inggris. Hal ini penting dan sesuai yang dikemukakan oleh Brooke, bahwa seorang guru bahasa Inggris di sekolah dasar haruslah mempunyai keahlian dalam bahasa Inggris atau telah mengikuti pelatihan untuk mengajar siswa di sekolah dasar. Dan seorang guru harus meningkatkan pengetahuannya dan kemampuan dalam hal memahami kebiasaan anak dalam belajar bahasa asing. Oleh karena itu, pelatihan atau lokakarya masih sangat mereka butuhkan. Di sisi yang lain, perhatian pemerintah, sekolah, dan masyarakat haruslah ditingkatkan, khususnya mengenai status guru honorer, sehingga program ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris di ruang kelas, sebenarnya guru sangat ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan ceria. Namun, guru menghadapi beberapa keterbatasan seperti terlalu banyaknya murid, keterbatasan buku yang berupa isi buku materi, dan jumlah buku yang sangat sedikit. Lalu terjadi juga penempatan meja dan kursi yang dianggap kurang menarik siswa. Nah, cara untuk mengatasi tersebut seperti membuat suasana kelas menjadi lebih menarik, lalu menempatkan meja dan kursi menjadi lebih tepat, dan juga membuat tugas individu menjadi tugas kelompok yang menarik. Partisipasi masyarakat dan sekolah. Sekolah dan masyarakat dianggap kurang bertanggung jawab pada pemenuhan peralatan dan sarana mengajar. Lalu tidak jelasnya status guru menyebabkan guru mencari tawaran lain yang lebih menjanjikan dibandingkan menjadi guru. Lalu, sekolah juga dianggap kurang memberikan fasilitas yang lengkap terhadap siswa dan guru tersebut. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah terdapat pertama, guru yakin bahwa guru dapat memberikan materi pengajaran yang baik serta bisa meningkatkan hasil yang positif terhadap siswa. Guru berpendapat bila siswa mendapatkan materi tentang kejadian sehari-hari serta seperti waktu, musim, benda, ataupun kegiatan yang ada di sekolah, mereka akan menjadi lebih termotivasi. Lalu yang kedua, program pelaksanaan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sudah sangat baik sekali sebagai tahap pengenalan bahasa asing. Lalu, yang ketiga, permasalahan yang diambil adalah mengenai profesi guru tersebut. Karena kebanyakan dari guru mengalami kendala dalam mengajarkan materi bahasa Inggris,
Masalah yang lebih banyak terdapat dalam proses pengajaran di kelas karena guru kurang dapat memahami siswa ataupun kurang memiliki pengalaman mengajar. Namun, hal ini tidak dapat digeneralisasi karena kurangnya responden yang diberikan dalam penelitian ini. Nah, lalu ada juga dua masalah utama yang terjadi dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kelemahan guru dalam menangani siswa di kelas. Yang kedua ada ketersediaan sarana dan prasarana oleh sekolah dan masyarakat yang diberikan masih sangat kurang. Sehingga guru mengharapkan pihak sekolah serta masyarakat mampu memberikan serta menyukseskan program pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah, walaupun selama pelaksanaan program ini mengalami banyak hambatan, akan tetapi masih dipercaya bahwa program ini akan berjalan dengan baik untuk siswa sekolah dasar. Bahasa Inggris adalah hal yang pertama yang harus dimiliki siswa. Sehingga hal yang pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam bahasa Inggris. Lalu ada lagi, guru juga harus mau bekerja sama bersama sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi sekolah dan masyarakat dalam memberikan sarana dan prasarana untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.